Ini loh, dia nurut banget kok. Tolong ya, nanti info aja ya. Iya, dirawat inap aja nggak apa-apa. Ya, Makannya mau dari sana aja. Nanti. Ini kucing liar yang tadi, Iya. yang dari sana tadi. Tak suruh jemput. Ini dokter juga deket pakai saji kok. Di mana ya Pak dokter? Saji mana? Dokter Fianto itu di mana ya? Dokter Fianti tuh di Ketung Koto. Rumboto ya? Beda. Yang Citra Garden tuh yang lewat belakang itu loh kak. Kan ada yang lewat hutan-hutan. Tak suruh jemput. Kasian soalnya. Iya ya, Siap, siap. hati ya kak. Itu yang jalanan tadi yang di Iya, situ. soalnya dari kemarin sih ngikutin aku terus. Jadi tadi nggak ada settingan guys ya. Tadi saya datang, kebetulan kakaknya ini diikuti sama kucing. Saya nggak tahu kucingnya siapa gitu kan. Kemudian bercanda saya bilang, ini kah yang namanya BSA? Enggak, kucingnya itu kucing kampung Di ya. kampung. Tadi ada skabiesnya ya. Ada skabisnya di telinga sama muka. Telinga, Sama oke. kaki tangan gitu. Oke, dan saya nggak tahu, ternyata kakaknya udah telepon sama dokter hewan, suruh datang ke sini, suruh ngambil kucingnya. Dan kita waktu tag tadi di sini, dokter hewannya datang. Kak, sebentar ya, ada dokter. Oke, boleh. Iya, sebentar ya. Tak suruh jemput kucing liar tadi. Ada yang bilang nih kayak gini kan, kucing mahal. Sementara di jalanan banyak kucing yang terlantar nih. Lebih baik adopsi aja kucing dari jalanan. Ya, Kalau menurut kakak gimana? aku nggak masalah sih mau adop kucing jalanan atau kucing BSA, kan itu kita nggak bisa ngatur orang ya. Iya, iya. Iya kan, terus budget orang kan beda-beda. Ada yang aku harus punya BSA nih, kayak gitu. Tapi Jadi nggak masalah. berapa dari mereka langsung ulti nih gitu kan. Daripada beli kayak gituan, rawat aja kucing dari jalanan. Ya kan ada yang kayak gitu kan? Iya Pernah ada, kayak gitu ini? pernah, sering. Dan ini juga sebagai jawaban untuk kalian. Ternyata teman-teman yang ngebreed kucing bagus, biasa, import, kita juga peduli loh sama kucing Iya, jalanan. peduli banget aku kak. Aku sering kok kayak nolongin gitu. Tak suruh rawat dokter ya, meskipun bukan aku ya, karena gini, aku dulu sering kak street feeding, ngasih Oke. makan, kayak sore-sore gitu aku pasar, kayak gitu, sering aku ngasih makan, terus kalau ada yang luka atau ada yang cacat gitu, maaf, jadi aku bawa ke dokter. Nah, aku pernah satu waktu itu, karena aku nolongin, waktu itu kucingku British Shorthair ini kena calici. Oke. Nah, sebelumnya kan aku benar-benar steril ya, terus waktu itu cinnamon kak meninggal 3. Cinnamon. Iya, terus Blue Solid meninggal 2. Aku bingung nih, ini dari mana cari sementara aku nggak ada kucing masuk keluar masuk itu nggak ada. Baru pertama kali panen cinnamon, mau panen cinnamon kan. Tahun pertama masih mahal-mahalnya. Tahun pertama masih mahal-mahal, jadi keluar 5, meninggal 3 cinnamonnya. Udah mau siap adopt, udah vaksin. Dari awal breeding, dari awal aku adopt, Persia pun yang dulu dari aku SMA itu nggak pernah kena virus aneh-aneh gitu loh. Jujur kucingku nggak pernah sakit sama sekali. Jadi waktu itu gejalanya itu cuma sariawan. Oke. Aku kalau sariawan paling 2 hari 3 hari sembuh. Nah tapi ternyata udah 4 hari kok separuh lidahnya tuh putih kayak kertas gitu loh. Kok makin parah gitu kan. Abis gitu, Baunya luar biasa. iya, dan itu bener-bener kayak putih gitu loh kak lidahnya. Terus nggak lama tak rawat di Ontoseno sini kan. Aku kan ada dokter pribadi dari Ontoseno. Ternyata calici. Oke. Ya kan, ini udah fix calici kak. Gak lama setelah itu meninggal satu persatu. Sampai meninggal 6 ekor waktu itu kak. Dan tahun segitu masih tinggi apalagi cinnamon kan. Terus, aduh aku gini, udah 5 ekor lah. Setelah itu ditanyain kan, itu kakak emang ada kucing yang datang? Enggak ada. Aku benar-benar kucingku ya kucingku doang gitu loh. Nggak pernah ada kucing lain. Pernah street feeding ya, sering banget. Iya, megang nggak? Iya megang, karena aku tuh orangnya Nggak bisa nggak gitu bisa kan. pengen halus-halus gitu loh kak. Ya. Kalau aku kan tuh gemesan sama kucing, nggak bisa. Aduh lain kali nggak apa-apa kak street feeding, tapi jangan sampai megang gitu. Jadi setelah itu aku cuma ngasih makan, tapi kalau kadang kan ada kucing yang kayak gitu kan dusel kan Dusel nggak, aja, ya kan? Itu sampai maaf ya nggak bisa. Padahal aku tuh nuahan gitu loh, pengen ngelus-ngelus juga. Kadang kan kucing jalanan juga pengen disayang ya kak. Iya. Aku juga pengen. Tapi kita juga berpikir kesehatan yang ada di sini. Iya, gimana kan soalnya kan kucing yang di rumah juga kita prioritasin gitu kan. Iya, betul. Jadi semenjak itu aku udah nggak berani pegang, jadi cuma ngasih makan. Udah maaf ya nggak bisa pegang gitu doang, terus langsung pergi. Terus kayak tadi aku langsung telepon dokternya.
Saya akan nunjukin sama kamu salah satu makanan kucing, harganya murah, cuma 15.000 sampai 20 ribuan aja. Banyak yang suka, proteinnya gede, lemak kasarnya juga oke, dan yang paling penting nih, ini ada fungsi untuk kesehatan gigi sama mulut ya. Kemudian ada hair and skin juga ada, dan yang ini juga ada reduce stool odor, artinya mengurangi bau tinjak kucing kamu. Ini udah worth it banget. Dokternya datang, biasanya gitu, langsung diambil gitu ya. Asistennya sih. Ya, langsung datang, langsung diambil gitu kan. Langsung dirawat. Kemudian nanti habis sembuh gitu kan, mereka tagihan ke sini. Ya Terus benar. habis itu kucingnya kayak gimana? Kucingnya jadi gini kak, kucing liar sama kucing Rumahan. rumahan itu beda ya. Oke. Aku pernah tanya, kak ini bisa nggak ditolong, ada nggak yang mau adopt Oke. gitu kan. Terus si dokternya gini, kak kucing liar sama kucing rumahan itu beda loh. Kalau misalnya kucing liar udah terbiasa survival gitu Iya. loh, udah terbiasa cari makan kayak gini gitu. Terus dan nggak bisa ini kak, stay di rumah gitu loh. Iya. Iya kan. Jadi Stres. tingkat stresnya tinggi. Mendingan nggak apa-apa dilepas aja gitu. Jadi habis sembuh, Mm-mm. kemudian dilepas lagi. Dilepas lagi. Jadi nanti kan sembuh, aku suruh steril dulu. Oke. Steril dulu, baru nanti dilepas lagi di alam liar. Kan tagihan ke sini kan. Mm-mm. Berapa jumlah tertinggi yang dibayarkan selama yang dialami? Dulu pernah itu aku nemu kitten di di Indomaret Citra Garden. Itu kakinya udah nggak tahu ya kak, abis ketabrak atau apa. Jadi kayak miring gini loh kakinya gini. Oke. Jadi jalannya gini. Ngesot. Iya aku kan nangis Ton. Kasian banget. Masih umur 3 bulan jadi aku langsung ke ontosenus itu, tapi belum. Kucingnya dibawa, langsung dibawa. Tak bawa waktu itu, wes aku masih awal dulu wes. Kalau udah keadaan urgent kayak gitu, Iya. urusan nanti lah aku gitu kan. Soalnya, Kemanusiaannya lebih tinggi iya, ternyata. soalnya udah bener-bener, aduh kasian banget kak. Terus dia ngikutin aku gitu loh. Padahal kakinya udah nggak bisa jalan kan, nggak bisa jalan kaki. Itu habisnya sekitar 4,5 kalau nggak salah. Itu untuk Iya. operasi atau untuk apa tuh? Oh, semua sih operasi sampai Bisa jalan. belum bisa jalan sampai sehat gitu loh. Itu masih ada lagi. Oh. Jadi masih dirawat inap beberapa hari. Gitu kan panjang sih kak. Soalnya masih kita juga Oke. waktu itu. Tapi habis itu dilepas. Itu ada yang adopsi temanku sendiri. Oke. Orang Malang. Alhamdulillah ada yang adopsi Iya. ya. Kalau Soalnya kan saya- itu dari kita ya kak. Beda kalau kayak tadi kan udah gede. Mm-mm. Jadi kalau udah gede gitu survivalnya ya memang di alam liar. Lebih baik setelah diobati, steril, lepas saja. Apa saja. Karena Kayak nanti akan jadi overpopulasi. Iya. Betul Gitu. banget. Jadi nggak semuanya breeder itu benci loh dengan kucing domestik atau kucing kampung enggak. gitu kan. Aku suka, semua kucing suka. Iya, karena ketika kita bikin konten yang notabene kita perlihatkan kucing yang agak mahal gitu kan, selalu ada komen beli jangan nggak usah beli, lebih baik adopsi aja di Iya. jalanan. Enggak guys, kita punya prioritas. Iya betul. Kita punya prioritas dan kita selalu sayang sama mereka walaupun dengan cara yang berbeda-beda.